Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Vokasi, dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali ketemu dalam acara Ngopi Vokasi bersama saya, Ali. Dan hari ini, seperti biasanya kita mengunjungi salah satu alumni dari Lembaga Kursus dan Pelatihan. Yang hari ini saya sengaja datang ke Kota Baru. Nah, Kota Baru itu sekitar berapa kilo dari sini, Mas Safar? 96 kilo dari Makassar. Ya. Dari Makassar, dan dari ini kita nanti akan berbincang-bincang dengan Mas Safarudin. Ya. Betul, Safarudin ya? Ya. Safarudin ya. Nanti, dan kita sekarang ini berada di satu tempat nongkrongnya anak muda di Kota Baru ya. Tempatnya di Cafe Kopiland. Nah, Kopiland. Nah, nanti kita akan nikmati juga sajiannya ya, kopi-kopinya. Mudah-mudahan nanti kopinya enak dan bisa membawa kesan yang luar biasa buat kita yang dari Makassar ya. Baik teman-teman sekalian di Sobat Vokasi, nanti kita akan banyak bercerita tentang bagaimana sih sahabat kita Bang Safar ini mengelola sebuah usaha yang diawali dari rintisan-rintisan, karena pada prinsipnya setiap orang memiliki satu kemampuan ya, memiliki satu kecakapan, memiliki satu talenta untuk mengelola sebuah usaha ya. Kita hari ini Bang Safar mengelola usaha di bidang alat bersih-bersih ya? Ya, alat ini untuk bersihkan hati atau bersihkan apa? Semuanya Pak. Oh, semuanya ya. Kalau yang mau bersih hatinya nanti bisa minum ini ya. Satu takaran bisa membersihkan hatinya. Baik, nanti kita akan banyak bercerita tentang bisnis ini ya, karena bisnisnya sangat unik ya, dengan berbagai macam kegiatannya. Nanti kita akan banyak bercerita dengan Bang Safar. Nah, sebelum kita lari ke sana, Bang Safar, Bang Safar ya. Oke, Bang Safar ini mengelola usaha. Nah, diceritakan dulu bagaimana awalnya mengelola usaha ini, tapi sebetulnya juga diceritakan juga latar belakangnya dulu ya. Namanya kalau pendidikannya di mana, kalau pernah ikut pelatihan-pelatihannya di mana. Ya, siap? Siap. Oke, monggo silakan ya, Sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Coach Ali dari Makassar, jauh-jauh datang ke Baru untuk ketemu dengan salah satu anak muda baru. Anak muda baru ya. Juga sebagai salah seorang UMKM, pelaku UMKM di Kabupaten Baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safarudin. Safarudin. Dipanggil biasa Safar. Safar. Ya. Terus latar belakang pendidikan dulu Pak ya. Boleh. Ya. Pendidikan formal saya S2. S2 ya. Ya, di Stinobel ya. Stinobel Indonesia Makassar. Jurusannya Magister Manajemen. Ya, jadi dengan usaha ini tidak relevan. Ya relevan juga kan, ini mengatur juga ya. Tidak relevan. Terus sebelum terjun ke bidang ini sempat merantau. Merantau ke Kalimantan. Selama 9 tahun. 9 tahun di Kalimantan? Iya. Jadi ceritanya setelah lulus SMA, kebetulan SMK 1 Baru. Itu 2004 ke merantau. Ya. 9 tahun di sana, terus balik ke tanah kelahiran di Baru. Bingung mau usaha apa, mau kerja apa. Kalau di Kalimantan kerja apa? Ikut perusahaan. Cuma perusahaannya masih perusahaan kecil. Kan itu hari nol pengalaman. Masih pure dari SMK ya. Terus sampai di Baru bingung. Terus coba sambil mengisi waktu kuliah. Kan nggak sempat kuliah waktu merantau. Betul ya. Jadi kuliahlah di Setialga Sali Baru. Tempat kita dulu ketemu pertama. Terus sudah itu 4 tahun. Nah, di situ mulai tertarik untuk mengelola terjun di dunia usaha. Ya. Gitu. Terus prosesnya panjang sekali. Terus di sana di Setialga Sali Baru
Nah, di situ mulai kenal dengan yang namanya organisasi kemahasiswaan. Terus kenal dengan HIPMI TT. HIPMI Perguruan Tinggi. Ya. Cuma itu hari masih buta sama sekali dengan usaha. Tidak ada pengalaman, tidak ada ide bisnis. Pokoknya pure kosong gitu. Ya, masih belum ada isinya. Belum ada isi, ya. Nah, terus di situ saya terinspirasi dari teman-teman di HIPMI untuk membangun sebuah usaha. Nah, di situ mulailah saya coba dengan modal seadanya, coba buat usaha kecil-kecilan dulu di kampus, jual pulsa sambil kuliah. Jual pulsa sambil kuliah. Mengawalinya ya. Oke. Jual pulsa. Terus promosinya itu pakai stiker ditempel di dinding kampus. Ya. Di situ alhamdulillah responnya bagus. Termasuk dosen-dosen di Setialga Salibaru beli pulsanya di saya. Ya, gitu. Terus saya pikir-pikir, aduh kayaknya kalau pulsa itu sedikit untungannya ya. Terus maksudnya banyak kepake untuk pemakaian pribadi gitu. Nah, terus coba cari ide-ide bisnis, ketemu sama salah satu teman pelaku usaha juga, cuma bukan mahasiswa, ditawarilah bisnis keripik. Keripik. Jadi mulai dari pulsa lanjut ke keripik. Keripik marning. Awalnya pas masih belum bisa mengelola usaha kuliner usaha kuliner kan ternyata gampang-gampang susah. Ya, betul lah. Ya, betul. Nah, di situ tapi alhamdulillah pas pertama jual lakunya cepat. Iya, lakunya cepat karena kan penjualannya kan di teman-teman mahasiswa. Gitu. Lama kelamaan kok minatnya teman-teman menurun di keripik itu. Iya, keripik itu. Terus kemudian coba putar akal lagi. Ganti lagi. Iya, putar akal lagi. Iya. Coba bisnis di pengetikan makalah pokoknya di jasa pengetikan. Ya, di sini juga alhamdulillah pertamanya bagus. Ya. Banyak teman-teman dari mahasiswa yang kalau misalnya ada tugas-tugas makalah itu jasanya ke Anda ya, ke saya. Nah, cuma ya gitu, namanya bisnis itu naik turun. Nah, ke hari kan sambil kuliah, sambil ikut jualan di pasar, di tempatnya sepupu. Nah, di situ kayaknya saya bilang waktunya nggak bisa kebagi, ya karena kan mana pulang dari kuliah, terus kembali ke pasar, terus malam baru pulang sore. Jadi full ya di pasar ya? Full di pasar. Jadi ceritanya waktu itu hanya untuk kuliah, terus sisanya habis kuliah kembali ke pasar. Gitu. Oke. Terus kemudian secara singkatnya Mas Safar ya, artinya terus menekuni bisnis yang sekarang ini, apakah setelah ikut pelatihan? Boleh diceritakan juga pelatihan-pelatihannya, ikut di pelatihan mana aja? Nah itu, tapi saya kemudian tadi kan ada beberapa usaha yang itu bangun gitu. Nah, tapi ternyata di situ ada hikmah besarnya. Betul ya. Di 2017 kemudian ada itu saya sudah selesai. Di Setialga Salibaru. Sudah selesai satunya ya? Iya. Terus karena dorongan dari dosen, terus lanjutlah kuliah S2. Kuliah di S2. Nah, di situ tadi yang usaha yang jatuh bangun itu ada hikmahnya. Ternyata ada teman, itu ada program pemerintah yang kemarin digagas oleh Kementerian Tenaga Kerja, TKS. TKS. Pernah ikut di TKS juga ya? Terus di TKS itu, di situ kemarin kita ketemu pertama di Surabaya, di Surabaya Pak. Ya. Nah, di situ syaratnya kan ada basic usaha. Ya. Alhamdulillah dari basic itu akhirnya saya masuk di situ program TKS. Di program TKS itu. Nah, hasil dari program TKS itulah yang saya pakai untuk merintis usaha ini. Oke, dari TKS. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang belum tahu, TKS itu adalah tenaga kerja
sukarela. Sukarela, tapi berbasis sarjana ya. Berbasis sarjana. Iya. Tugasnya adalah mendampingi pelaku-pelaku usaha di masyarakat. Jadi Mas Safar ini di tahun 2017 ya. Iya. Jadi pada tahun 2017 dia mengabdikan dirinya setelah lulus dari S1, kemudian ikut di program TKS. Di situ sebetulnya ada tempat, kalau biasanya tempat menempa diri ya, sambil berbagi dengan masyarakat. Karena TKS ini dibekali dengan ilmu-ilmu kewirausahaan, di diklat, kemudian juga diberikan kemampuan-kemampuan yang sifatnya administratif, kemudian ditugaskan untuk membantu masyarakat di bidang usaha kecil dan menengah. Tahun 2017-2018 ya? Oke, jadi itu. Nah kemudian muncullah ide bisnis itu ya, karena memang wajib di situ seorang TKS itu harus setelah dia purna tugas, purna TKS itu harus membuat rintisan usaha sendiri. Tadi kita udah banyak mendapat cerita dari Mas Safar ya, yang tentang programnya dari lulus S1, kemudian ikut TKS, kemudian muncullah ide sekarang pada purna TKS itu disarankan atau diwajibkan ya untuk memiliki sebuah usaha. Nah, boleh diceritakan Mas Safar, jadi setelah ikut TKS itu kemudian punya ide ini ya, gimana pengembangannya atau cerita awal-awalnya kayak apa? Nah, awalnya kan sebenarnya berawal dari suatu ide. Ide, betul. Saya coba cari ide usaha yang sekiranya masyarakat membutuhkan. Betul. Bisa dikatakan kebutuhan primer gitu. Ya. Tapi jangka waktunya lama. Dalam artian expirednya lama. Kan kalau makanan kuliner kan cepet itu. Cepet. Satu minggu, dua minggu udah expired ya. Jadi tak coba di benak saya itu langsung muncul ini. Kenapa nggak coba bikin sabun? Ya. Tapi kembali lagi berpikir, sabun kan biasanya skalanya industri. Betul. Skala industri besar. Nah, coba buka literatur di Google. Ternyata bisa. Nah, di situ akhirnya saya coba beranikan diri, modal nekat. Coba cari bahan-bahannya. Ternyata waktu itu di Makassar saya belum dapat, belum dapat suppliernya. Tapi tetap mencari ya. Akhirnya beli dari Jawa. Wah, di situ luar biasa. Butuh 15 hari baru sampai. Ya. Nah, di situ singkatnya awal bikin ini banyak gagalnya. Iya. Memang biasanya teman-teman sekalian, jadi ternyata bisnis itu harus melalui proses kegagalan juga ya. Iya, betul. Atau boleh dibilang janganlah dibilang gagal supaya tidak negatif, mungkin dibilang hasil karya. Iya. Portofolionya sudah pernah mencoba gitu. Iya, awalnya jadi. Tapi cuma kalau mestinya dijual itu masih kurang layak gitu. Nah, akhirnya jadi kayak ilmuwan lah ceritanya. Betul, dicari lagi. Bereksperimen terus. Nah, sempat orang tua bilang, sudah nggak usah diterusin gitu. Nggak bisa habisin duit ini. Iya, habisin duit. Cuma saya pikir pasti ada sisi baiknya nanti. Ya. Pasti akhirnya, bisa, karena kan kita tahu yang menemukan si Tommy ini, yang menemukan lampu ini kan sampai berapa kali gagal ya, akhirnya juga ketemu juga. Jadi di situ saya banyak baca buku-buku inspirasi. Luar biasa ya. Pada saat kegagalan itu jadi maksudnya supaya tidak down, banyak belajar di coba ikuti Instagramnya para inovator, terus motivator gitu. Nah, akhirnya saya coba bangkit lagi, dan akhirnya bisa sampai membuat produk yang namanya awalnya sabun dulu. Sabun maksudnya sabun ini sabun cair ya? Iya, multifungsi Pak. Bisa dipakai mandi? Mandi bisa. Bisa ya? Mandi bisa. Terus nanti jadi biru warna kulit kuda ya? Enggak ya. Cuci piring bisa. Cuci kendaraan motor bisa. Terus pakaian bisa. Bisa ya. Jadi ini sabun serba guna. Iya. Oke. Gitu. Terus yang ini seperti jus. Kalau ini dia pengharum. Pengharum. Iya. Itu juga pengharum, tapi dia tidak pakai alkohol. Begitu. Jadi ceritanya untuk melarutkan itu pakai air biasa saja, air sulin ya. Iya. Nah, kalau ini saya jadi reseller saja. Reseller ya, jadi untuk menambah produk ya, produk. Saya coba jadi reseller ini. Nah, terus
di saat pengembangan usahanya itu ada teman laundry itu minta dibuatkan cleaner untuk sepatu. Iya. Ini jadilah ini. Jadi ini cleaner untuk sepatu. Istilahnya alat cuci sepatu. Iya. Pak, ceritanya beda dengan sabun ya? Beda. Cuma dia berbusa juga. Tapi beda ya. Tingkat korosinya agak besar. Besar, cepet ya? Cepet. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Mas Safar ini ya bereksperimen ya by Mbah Google ya. Yeah. Nah, tapi kan intinya itu ada punya kemampuan bagaimana berinovasi menemukan salah satu produk ya yang tentunya ini menjadi produk utama ya, kebutuhan pokok. Karena tidak mungkin orang tidak mencuci piring, pakaian, mobil ya, cuma pasti butuh namanya sabun. Makanya muncullah produknya Mas Safar dalam bentuk sabun ya. Kemudian juga untuk menambah varian di produknya, Mas Safar juga menjadi reseller dari salah satu pabrikan ya. Oke, good. Nah, dari produk yang dikembangkan ini itu kalau boleh disampaikan kira-kira sudah mencapai di mana saja nih istilahnya produk-produk ini? Pertama merintis kan sambil kuliah S2 sambil merintis ini kan itu sampai di Polewali. Di Polewali. Teman-teman kuliah di Polewali Mandar itu banyak ambil order di saya. Tapi untuk pemakaian pribadi. Jadi alhamdulillah juga sambil kuliah bisa marketingkan produk ya. Karena kan marketing itu di mana-mana, artinya dimanapun kita ketemu orang bisa kita sampaikan bahwa kita punya produk seperti ini ya. Kemudian kalau dari sisi kualitas nih, kira-kira kalau satu botol kayak gini bisa dipakai untuk mencuci, mungkin kalau mencuci baju jadi pakai berapa kali? Kan aturan pakainya ini kan 5 kilo itu 50 mili. 50 mili. Agak hemat ya, oke. Dibanding yang lain ya. Terus apa lagi? Keunggulannya juga begini Pak. Kalau misalnya untuk memperlama pemakaian, menghemat pemakaian, itu bisa dicampur air dan dia tidak berbau. Dicampur air ya. Oke. Karena ini kan kental, sifatnya kental, jadi bisa dicampur dengan air supaya menghemat pemakaian. Tapi dia tidak menghilangkan bau. Maksudnya aromanya masih masih asli dan dia tidak menimbulkan bau busuk. Karena kita pakai bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dia dari kalau ceritanya sabun itu kan kandungan utamanya surfaktan ya namanya. Iya betul. Nah, ini pakai surfaktannya dari tumbuhan. Bukan dari hasil olahan minyak bumi. Jadi dia ramah lingkungan. Maksudnya cepat terdegradasi oleh mikroba yang di tanah. Jadi tidak menimbulkan polusi di tanah. Oke. Jadi teman-teman sekalian sungguh luar biasa. Jadi nanti teman-teman yang mau menjadi resellernya juga boleh ya? Boleh. Jadi ini sangat luar biasa, bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk cuci piring, bisa dipakai untuk cuci mobil. Namanya sabun serbaguna yang ditemukan ya, ceritanya ditemukan inovasi oleh Mas Safarudin dari Kabupaten Baru. Nah, nanti kita akan ulik kembali bagaimana sih nanti kalau mau menjadi reseller dari produk yang dikembangkan oleh Mas Safar ya. Oke, jadi tadi kita udah bincang-bincang tentang latar belakangnya, kemudian produk-produknya. Nah, sekarang Bang Safar setelah membuka usaha ini, ya kan intinya kan ada beberapa program yang mungkin pernah diikuti. Artinya untuk menjalin kemitraan atau meningkatkan kapasitas. Boleh diceritakan ya di program-program mana saja? Seminar masalah bisnis yang diadakan di kampus ya. Nobel Indonesia Makassar. Terus ada juga seminar yang diadakan oleh SKPD di Kabupaten Baru. Itu Dinas Pemuda Olahraga. Terus dampingan juga dari Dinas Koperasi Kabupaten Baru ya, dampingan di Dinas Koperasi Kabupaten Baru. Nah, kemudian di tahun berapa itu?
Itu di 2020. 2020 kemarin ya? Iya. Oke, yang kita pelatihan juga di Makassar ya. Kemudian teman-teman sekalian, nanti bisa terbuka juga untuk bermitra ya dengan Bang Safar. Nah, kalau teman-teman ini dipasarkan online juga? Iya. Online. Nah, teman-teman kalau mau tahu kira-kira akun-akunnya di medsos apa saja? Mungkin supaya teman-teman tahu. Di medsos, kalau untuk di Facebook itu nama saya sendiri, Safarudin. Safarudin. Terus ada untuk akun bisnis sendiri, SMC Baru. SMC Baru. Saromase Mandiri Clean Baru. Cuma di Saromase Mandiri Clean. Oh, baru. Saromase Mandiri Clean. Cuma disingkat SMC aja. SMC itu gabungan 3 bahasa itu ya? Iya, bahasa baru, bahasa Indonesia, bahasa betul. Saromase Mandiri Clean. Nah. Tiga bahasa. Kalau boleh tahu Saromase itu apa? Saromase sebenarnya ini sebuah filosofi, Pak. Filosofi bahwa kita sebagai manusia itu harus bisa menempatkan diri dimanapun kita berada. Oh gitu. Jadi ceritanya kayak rendah hati gitu. Rendah hati, Saromase, rendah hati, istilahnya fleksibel. Bisa menempatkan diri di mana saja. Oh, Saromase, kayak bahasa Jepang sebenarnya. Di Saromase Mandiri Clean atau langsung di Facebooknya SMC Baru atau langsung Facebook dari Mas Safar ya. Ada juga mungkin WA 0821 0821 488 2309 bisa dilihat di bawah ini ya. Jadi teman-teman sekalian, para kaula muda, remaja, laki, perempuan, kalau berminat untuk menjadi reseller ya dari produk-produk yang dikembangkan oleh Saromase Mandiri Clean Kabupaten Baru, bisa langsung nanti ngoprek atau istilahnya buka-buka di Facebooknya atau langsung datang langsung ke Mas Saparnya untuk ngobrol-ngobrol ya. Kalau boleh tahu segini berapa harganya? Itu kalau 1 liter kan 10.000. Ini setengah liter jadi 5.000. 5.000 jadi murah ya. Jadi bisa diserba alat serbaguna, harganya juga ekonomis. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti kita akan lanjut di sesi yang terakhir. Intinya adalah bagaimana program-program ini bisa juga menjadi peluang ya buat anak-anak muda dalam menekuni sebuah karir yaitu di bidang kewirausahaan. Tetap di Ngopi Vokasi. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut kembali di sesi yang terakhir ya, ngobrol-ngobrolnya dengan Bang Safar. Mudah-mudahan bisa memberi informasi kepada siapapun bahwa ada produk yang luar biasa dari Kabupaten Baru. Nah, yang terakhir nih Mas Safar, sekarang kan pemerintah ini menggalakkan program kewirausahaan khususnya untuk anak-anak muda. Nah, kira-kira sarannya Bang Safar untuk anak-anak muda ini kayak apa nih? Supaya bisa mengikuti jejaknya Bang Safar lah. Saran saya untuk teman-teman khususnya di Kabupaten Baru yang mau merintis usaha itu modalnya kejujuran, kerja keras, dan pantang menyerah. Kejujuran, kerja keras, pantang menyerah. Kemudian pantang menyerah itu udah melingkupi ya, pokoknya jangan berhenti mencoba. Tadi kan kalau dilihat dari ceritanya Bang Safar kan jatuh bangun ya. Jadi mulai dari jualan pulsa, pengetikan, kemudian masuk di bantu keripik, kemudian bantu jual-jual di pasar. Akhirnya menemukanlah di akhir yaitu sebuah produk yang memang nantinya diharapkan bisa menjadi produk yang luar biasa, bisa dikembangkan di Kabupaten Baru ya. Jadi sebenarnya sederhana ya, kejujuran, kerja keras, sama pantang menyerah. Kejujuran, kerja keras, dan pantang menyerah. Nah ini Bang Safar, saya challenge ini ya. Kita itu ketika membeli sesuatu pastikan mempersepsikan. Kira-kira ketika ada orang menyebut produknya Mas Safar ini, itu kira-kira yang terbayang di benaknya orang itu apa? 3 saja. Lokal brand, murah, bersih dan harum. Jadi lokal brand, murah dan bersih dan harum. Jadi lokal brand, murah, bersih dan harum. Jadi teman-teman sekalian itu 3. Kalau ada orang bicara tentang nama produknya apa ini, dari
namanya SMC juga. SMC. Jadi kalau ada yang cerita tentang SMC pasti adalah lokal brand, kemudian murah dan bersih dan harum. Oke, jadi saya kira itu obrolan kita. Makasih banyak Bang Safar, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk anak muda yang tentunya nanti bisa memberi insight ya, memberi inspirasi bahwa berusaha itu walaupun tidak ada latar belakang dari kimia ya, tidak ada latar belakang kimia sama sekali, tapi Bang Safar memiliki keinginan bahwa ternyata ada produk yang sangat dibutuhkan di masyarakat, yaitu adalah pembersih. Nah, jadi akhirnya dicarilah rumus-rumus gimana membuat sabun, ya, memanfaatkan dari berbagai macam sumber ya, tapi yang tentu dari internet, dan juga mungkin ada juga beberapa buku-buku dan juga mungkin ketemu orang ya, mentor-mentor juga ketemu. Nah, itulah ketemulah namanya produk yang disebut SMC. Oke, terakhir kita campaign bahwa wirausaha itu perlu ya, siapapun, ibu-ibu, anak-anak, remaja semuanya itu perlu namanya wirausaha. Jadi kita semangati bahwa kalau wirausaha kuat menguatkan Indonesia. Bisa sama-sama? Oke. Wirausaha kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.